Hai semuanya, kembali lagi di channel aku. Dan di video ini aku mau cerita after operasi, rasanya seperti apa, kontrol berapa kali, jahitan sesekering apa, sampai penjelasan dokter tentang TBC kelenjar itu apa ya. Dan aku ngucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang udah subscribe video aku, yang udah nge-like, terus bahkan sharing buat mereka-mereka yang ngebutuhin tentang penyakit kelenjar getah bening ini. Pertama, aku itu nggak ngerasain yang namanya ngebet, karena biasanya orang yang habis kena jahitan itu kan ngebet kan. Aku tuh nggak, biasa aja. Tapi malamnya itu luar biasa. Aku ngilu, ngebet, gimana sih, kayak orang tuh gremek-gremek gitu. Akhirnya terus mual, obatnya aku tuh dikasih obat mual banget. Dokter cuma nyaranin aku tuh katanya disuruh tidur aja, tarik napas, tidur untuk mengatasi rasa mual tersebut. Seminggu kemudian kontrol untuk cek jahitan tersendiri tuh gimana kan. Pengkontrolan itu selama seminggu, perban tidak boleh yang namanya kotor, basah, karena jahitan tersebut harus benar-benar steril. Kalau misalkan nanahnya merasa nyeri, itu wajar. Bakteri tuberkulosis ini keluar dari nanah tersebut. Dan penularan TB kelenjar itu dari nanah tersebut. Yang lebih bahaya sih, yang lebih banyak peluang menularkan itu ya orang yang ganti perban aku kan, biasanya dokter sama perawat. Itu kalau misalnya ada yang bilang TBC kelenjar itu lewat batuk, bersin, itu enggak menular ya. Nah, terus habis itu aku dicek semuanya bagus, karena dokter menyaranin tuh aku harus bener-bener makan yang bagus juga. Aku harus menghindari yang namanya micin, yang namanya soda, yang namanya lagi junk food. Aduh, ayam yang digoreng tuh enak banget kan. Dan itu semuanya harus dihindari. Dalam prinsip aku sih, karena aku udah gak mau lagi yang namanya dioperasi, gak mau ngerasain yang sakit banget, itu harus bener-bener aku hindari ya. Nah, terus yang kedua kali itu akhirnya anakku ada 6 jahitan. Satu lagi yang belum maksimal banget keringnya gitu. Karena aku memang sedikit bandel, karena kan aku pencinta kopi gitu ya. Nah, minum kayak gitu sebenarnya tuh juga nggak boleh gitu. Pokoknya bener-bener harus mensterilkan banget makanan kalau kalian ingin sembuh gitu. Dokter menyarankan itu aku harus makan yang namanya protein tinggi, banyakin putih telur sama ikan gabus, itu harus bener-bener maksimal mungkin ya. Nah, terus habis kayak gitu akhirnya minggu ketiga aku selesai, jahitan kering semua. Jahitannya itu dibersihin bersih, dan disaranin sama dokter harus menggunakan madu itu untuk membantu agar jahitan itu merekat kembali gitu. Ternyata fungsi madu itu sangat banyak banget, selain imun juga bisa merekatkan jahitan tersebut gitu. Setelah itu aku udah divonis jahitan semuanya bagus, insya Allah TB kelenjar itu hilang, benjolannya di leher aku hilang, dan aku nanti nanti aku akan melampirkan foto-foto jahitan aku. Setelah aku selesai dari dokter bedah, aku akhirnya dirujuk sama dokter bedah itu ke spesialis paru, karena tuberkulosis itu ditanganin oleh TBC paru tersebut gitu kan. Nah, untuk kalian semuanya yang mau mengikuti, bukan mau sih, wajib mengikuti channel aku, kalian harus subscribe dulu sama like, terus sebarin deh buat semua yang membutuhkannya. Setelah video ini aku mau bahas tentang pengobatan TB kelenjar itu seperti apa sih, atau kan sama dengan TBC kelenjar, TBC paru, atau gimana. Dan aku mau ngucapin makasih ya.